Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ping-Pingan. Saat ini kita akan belajar tentang kekongruenan, ya, untuk mengingat kembali bahwa sesungguhnya dua bangun yang kongruent itu sederhana. Kongruen itu sederhana. Kongruen itu ingat ya, kongruen itu sama persis, itu aja. Kalau ada beda dikit yang mana nggak kongruen, itu aja. Kongruen adalah sama persis. Masalahnya kalau disediakan dua bangun yang kongruen, dua bangun ini kongruen atau tidak. Dua bangun kongruen ada syarat-syaratnya. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, itu kan? Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang. Nah, masalahnya bagaimana kita menentukan sisi yang bersesuaian itu antara sisi yang satu ini dengan sisi yang ini, kemudian sisi yang ini dengan sisi yang ini, sisi dan seterusnya. Itu yang mana yang bersesuaian? Sudut-sudutnya juga gitu. Ini ada sudut, ini ada sudut juga. Nah, sudut yang ini bersesuaian dengan sudut mana? Sudut yang itu bersesuaian dengan sudut mana? Itu aja. Jadi kalau sudah ketemu sisi yang bersesuaian, sudut yang bersesuaian, sudah itu kongruen. Kongruen. Paham ya? Nah, jadi diingat lagi, saya tegaskan bahwa untuk kekongruenan ini hanya ada dua masalah, sudut dan sisi. Udah, itu aja. Tahu sudutnya, tahu sisinya, selesai. Nah, kita lihat gambar ya. Ini ada dua bangun datar, segi 4 ya, segi 4, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Ini juga 4 sisi. Nah, untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian antara segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH, sisi yang bersesuaian itu mana? Ini caranya. Yang pertama, untuk menentukan itu, yang pertama kamu mulai dulu dari satu titik sudut. Terserah mau dari sudut ini, sudut ini, sudut ini, sudut ini, terserah. Pakai bangun yang ini, boleh. Kalau pakai bangun yang ini, boleh kamu mulai dari sudut mana saja. Sudut ini, sudut ini, sudut ini, sudut terserah. Ya, oke. Tapi biasakan secara alfabet, ya. Jadi yang duluan didulukan, gitu. Biasakan. Tapi pada prinsipnya bebas mau mulai dari sudut yang mana. Tentukan titik sudut yang mana dulu yang kita bergerak. Misalnya kita mulai bergerak di sini, tentukan di sudut A. Mulai bergerak ini di sudut A. Kalau udah di sudut A kita mulai bergerak di sini dari sudut A ini, jangan dulu bergerak. Lihat bangunan sebelahnya. Berarti ini dimulai dari sudut E. Oke, ya itu pergerakan kita dari situ. Jadi apakah nanti AB atau AD, terus di sini EH atau EF, itu terserah. Terserah. Kalau mulai dari AB, dari EF, pada prinsipnya terserah ya, ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Supaya tidak susah, kamu pilih dulu sisi yang terpanjang atau terpendek. Karena kalau tidak persegi panjang atau persegi, itu biasanya ada sisi panjang, ada sisi yang pendek, ada sisi yang paling panjang, ada sisi paling pendek. Kamu mulai dulu dari sisi yang terpanjang, boleh. Kita lihat ini yang terpanjang mana? AB. Ya kalau nggak percaya diukur. Ini panjangnya berapa, ini berapa, ini berapa. Ini pakai penggaris itu. Ini terpanjang AB. Berarti bergeraknya ke sini. Nah, bergeraknya ke sini. Ini sisinya ya. Berarti bergerak sini, AB tentukan.
Jangan kemana-mana dulu, karena dibandingkan antara persegi ini dan ini, maka setelah bergerak ke sini, ini mulai dari sini tadi sepakat. Ini juga ikut, tinggal ikut aja ini. Berarti ini ke sini. Berarti apa? Berarti AB bersesuaian dengan sisi EF. Nah, satu ketemu. Terus kalau sudah pergerakan pertama, jangan dimulai ke sini lagi, dilanjutkan. Setelah B kemana? Mestinya ke sana mestinya. Nggak mungkin ke sini tuh, nggak mungkin. Atau ke sini nggak mungkin, dong. Ininya ini kok. Pasti ke sana. Ya sudah, ke sini. Nah, tulis dulu. BC. Bersesuaian dengan mana? Ya sama pergerakannya. Lihat ke sini. Dari sini ke sini, ini dari sini ke sini, ini dari ke sini. Ini ikut. Ikut itu tinggal ikut aja. Nah, jadi FG. Tuh, maaf. FG, aduh. FG. Oke. Dua sisi sudah ketemu. Tinggal dua lagi. Saya yakin yang dua ini kamu sudah tahu, pasti itu. Pasti. Coba. Kembali ke sini ya. Apa sisi apa? Tinggal dua sisi. Ini dengan ini sudah, ini dengan ini sudah. Yang belum kan ini dengan ini. Ini dan ini. Nah, ini dengan mana di sini, ini dengan mana. Tinggal ikut aja panahnya. Nah, oh berarti CD. CD. Dengan mana? Nah, ini berhenti di sini tadi, dilanjut berarti. Berarti ke sini. Dengan apa itu? GH. Alah, mudahnya kayak gini kok. Siapa yang bilang sulit? Udah, sudah tiga sisi yang berusaha ketemu. Tinggal satu sisi lagi. Nggak usah mikir. Tinggal satu sisi nggak usah mikir. Sisanya kok berarti sisanya tinggal ini dengan ini. Udah. Sisanya tinggal ini dengan ini. Kembali lagi sini. Nah, sisanya yaitu DA. Ya, tulis aja nggak apa-apa. Untuk pertama, DA bersesuaian. Nah, HE. Udah cukup. Udah selesai. Ini cara menentukan sisi yang bersesuaian. Jadi tidak cukup dilihat kayaknya ini nih, kayaknya yang bersesuaian dengan ini, kayaknya ini, kayak nggak bisa. Harus dimulai dari satu titik. Kemudian pergerakannya sama. Nah, dilanjutkan. Ini dilanjutkan. Paham toh? Sudutnya juga gitu. Sudutnya tinggal menyesuaikan ini aja. Sudut yang bersesuaian. Kita mulai dari satu titik, satu sudut, bukan satu titik, satu sudut. Sudut yang mana? Sudutnya ada 4. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D pada segi 4 ABCD. Ini juga ada 4. Sudut E, sudut F, sudut G, sudut H pada segitiga FGH. Ya karena ini tadi mulai dari segi 4 ABC,
sudutnya kita juga mulai dari sini. Karena tadi mulai dari titik sudut A supaya mudah, ya. Dari titik sudut A, maka kita mulai dari sudut A. Oke, untuk sudut-sudutnya yang bersesuaian kita mulai dari sudut A. Nah, kemudian ikuti aja gerak panah ini. Gerak panah ini ikuti aja. Ikuti yang ini. Dari sudut A ke sini. Berarti ini sudut E. Nah, berarti sudut A bersesuaian dengan sudut E. Siapa yang bilang susah? Sudah ketemu satu sudut. Kita kasih tanda ya. Masih ada 3 lagi sudut yang bersesuaian. Tadi bergeraknya ke sini sisinya. Sudutnya ikut. Nah sekarang sudut A kemudian geraknya ke sini, berarti sudut B. Berikutnya sudut B. Nah, sudut B dengan sudut apa? Ya sudut F di sini. Nah, paham ya? Tandanya berbeda-beda itu. Oke, 2 sudut yang saya sudah ketemu. Tinggal 2 sudut lagi. Ya sudah, ikuti aja, ikuti aja. Ikuti aja. Berarti sudut C, kan gitu. Iya. Sudut apa? Ini sudut C-nya nih. Ini sudut C, tandanya ya. Bersesuaian dengan apa? Ini gerakannya ke sini, berarti ikut ini. Di sini. Sudut apa itu? Sudut G. 3 pasang sudut sudah ketemu yang bersesuaian. Tinggal 1 lagi, gak usah mikir. Gak usah mikir, tinggal sisa 1. Gak lain, hanya ini dan ini. Jadi tinggal sudut D sudut D dengan sudut ini. Nah, itu pasang-pasangan sudut H. Bisa dipahami? Nah, inilah yang disebut ABCD kongruen dengan segi 4 E, F, G, H. Bisa dipahami? Mudah loh? Lihat ada panahnya. Ini kalau gambarnya diketahui, lihat gambar. Kalau nggak gambar diketahui, misalnya ada, misalnya ini diuret-uret sini ya. Misalnya tidak ada gambarnya tapi diketahui segitiga segi 4 PQRS sebangun dengan segitiga segi 4 TUVW kongruen. Terus mana sisi yang bersesuaian, sudut bersesuaian yang mana? Tinggal urutkan aja pasangannya. Jelas, ini dengan ini. Terus ini
bersesuaian dengan ini dua sisi. Terus ini dengan ini tiga sisi, 1, 2, 3. Tuh 2, 3 itu pasangannya sisi bersesuaian. Tinggal satu lagi mana? Ya ini dengan ini. Sudah. Paham ya? Bisa lah. Ini kalau diketahui huruf-hurufnya aja, tidak gambarnya. Kalau gambarnya begini, kalau hurufnya begini. Jadi sudah bisa dibaca. PQ bersesuaian dengan TU. QR bersesuaian dengan UV. RS bersesuaian dengan FW. SP bersesuaian dengan WT atau PS bersesuaian TW. Tinggal dibalik aja. Sudutnya juga sama. Sudutnya tinggal ini aja. Sudut ini aja, tinggal sudut ini. Ya. Sudut ini bersesuaian dengan sudut ini. Ya. Sudut P dengan sudut T. Sudut Q dengan sudut O. Sudut R dengan sudut V. Sudut S dengan sudut W. Dan ketemu yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian ketemu, sudut yang bersesuaian ketemu. Lihat, PQ P, Q R S T U V W. Sama dengan ini PQ R S T U V W. PQ R S T U V W. Jadi baik diketahui gambarnya maupun diketahui sudut huruf-hurufnya saja, kita bisa melihat mana sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. Nah, kalau sudah ini selesai masalah ini, sudah gampang itu. Sudah gampang. Paham ya? Paham ya? Nah, nanti kamu boleh lihat gambar-gambar di buku itu. Kamu langsung bisa lihat. Oh, ini bersesuaian dengan ini, bersesuaian dengan ini. Atau kamu nulis huruf yang sini banyak-banyaknya urutan seperti ini. Kamu buat sudut-sudutnya yang bersesuaian kamu ini. Pasti bisa. Pasti bisa, tidak ada yang susah. Bisa dipahami? Oke, sampai di sini tentang kekongruenan, yaitu cara menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Karena ini adalah penting untuk bagaimana membuktikan dua sudut itu kongruen, bagaimana juga untuk menghitung sudut-sudut dari dua bentuk yang kongruen, sudut yang belum diketahui. Ini penting. Jadi kalau saya tanya, ini sudut ini berapa? Kalau diketahui pasti sama. Karena sisi yang bersesuaian itu sama panjang, sudut yang bersesuaian itu sama besar. Itu baru kongruen. Kongruen adalah sama persis. Tidak boleh bergeser. Sama persis itu kongruen, bangun yang kongruen. Paham ya? Baik, sampai di sini perjuangan kita. Semoga kamu tetap ingat di sini untuk ini. Terus berlatih, jangan segan-segan. Kalau menemukan kesulitan bisa komen di channel Bimbingan. Berkahan buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan komennya juga. Keberkahan buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.